sebelum kita belajar, silakan anak-anak bisa menyiapkan buku matematikanya terlebih dahulu. Setelah itu, anak-anak bisa menyimak materi dari Bunda berikut ini. Anak-anakku yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar materi kelipatan dan faktor persekutuan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Lalu bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan? Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuan suatu bilangan, silahkan anak-anak tuliskan kelipatan dari setiap bilangan. Selanjutnya, lingkari kelipatan yang sama atau bersekutu. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Untuk menyelesaikan soal tersebut, silahkan anak-anak tuliskan terlebih dahulu kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Selanjutnya, anak-anak tuliskan kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Selanjutnya, kita beri tanda untuk kelipatan 4 dan kelipatan 6 yang sama, yaitu ada 12, 24, 36. Jadi, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, dan 36. Contoh berikutnya, tentukan kelipatan persekutuan dari 14 dan 21. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, silahkan anak-anak tuliskan kelipatan dari 14 terlebih dahulu. Kelipatan dari 14 adalah 14, 28, 42, 56, 70, dan seterusnya. Selanjutnya, anak-anak tuliskan kelipatan dari 21. Kelipatan dari 21 adalah 21, 42, 63, 84, 105, dan seterusnya. Langkah berikutnya, silahkan anak-anak tandai kelipatan dari 14 dan 21 yang sama, yaitu 42. Jadi, kelipatan persekutuan dari 14 dan 21 adalah 42. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya? Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Lalu, bagaimana cara kita menentukan faktor persekutuan? Nah, untuk menentukan faktor persekutuan, silakan anak-anak bisa tuliskan faktor dari setiap bilangan. Selanjutnya, lingkari faktor yang sama atau bersekutu. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak simak contoh soal berikut ini. Contoh pertama, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita cari terlebih dahulu faktor dari 12 dan faktor dari 18. 12 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, selanjutnya 18 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Sehingga faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, langkah berikutnya kita tandai faktor dari 12 dan faktor dari 18 yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh berikutnya,
Tentukan faktor persekutuan dari 45 dan 81. Untuk menyelesaikannya, silakan anak-anak cari terlebih dahulu faktor dari 45 dan 81. 45 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 45, 3 dikali 15, dan 5 dikali 9, sehingga faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Selanjutnya, 81 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 81, 3 dikali 27, dan 9 dikali 9, sehingga faktor dari 81 adalah 1, 3, 9, 27, 81. Faktor dari 45 dan 81 yang sama adalah 1, 3, dan 9. Jadi faktor persekutuan dari 45 dan 81 adalah 1, 3, dan 9. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, agar anak-anak semakin paham lagi mengenai materi, kelipatan, dan faktor persekutuan, mari kita mengerjakan worksheet yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan worksheetnya dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan baik, karena di Teladan semua anak itu hebat. Bagaimana anak-anak? Hari ini kita telah belajar yang pertama, kelipatan persekutuan, dan yang kedua, faktor persekutuan. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah semakin paham? Sip, bagus sekali. Nah, agar anak-anak semakin paham lagi, silakan anak-anak bisa mengerjakan worksheet yang telah Bunda siapkan di website e-learning Sekolah Teladan. Kerjakan dengan semangat, teliti, dan sungguh-sungguh ya, agar hasilnya dapat maksimal. Tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anakku semuanya untuk tetap menjaga sholat lima waktunya, menjaga kesehatannya, dan juga membantu ayah dan bunda di rumah ya. Baik, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca